GPIB Jemaat Nazaret. Di minggu ke-6 Prapaskah, dengan pemberita firman pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Peter Theodorus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Dalam situasi zaman ini, manusia sudah tidak menghargai lagi sesama manusia. Kita seringkali menjadi seperti Yudas yang tidak lagi menempatkan gambar dan rupa Allah sebagai ciptaan yang terhormat dan menginjak harga diri sesama. Karena uang dan keinginan seperti yang ada di dalam diri Yudas, kita mengkhianati dan melukai sesama kita. Hanya karena nafsu dan kedagingan, kita rela menjual dan mempertaruhkan harga diri pada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Setiap orang mempunyai respon yang berbeda sesaat setelah kesalahan fatal yang diperbuatnya. Sudahkah kita menyadari kesalahan kita? Sudahkah kita meminta maaf dan bertobat? Apakah kita justru berlarut-larut dalam penyesalan, atau bahkan kita belum menyadari kesalahan yang kita perbuat? Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Mari umat Tuhan kita datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari sujud menyembahnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3. Suaranya dong. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami akan memulai ibadah. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Amin. Mazmur 55 ayat 10 sampai 16. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota.
Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku Aku masih dapat menanggungnya. kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, Aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. tetapi engkau orang yang dekat dengan aku. Temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik. Dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah. Dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukumkan. suaranya putus-putus. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anakmu. Tuhan kuatkanlah kami, syukur dan syukur senantiasa, dan kepadamu kami percaya. Tuntun kami umat-Mu. Suara sektor 9.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius. Matius 27 ayat yang pertama sampai yang ke-10 sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Melandasi seluruh pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Datanglah ya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melihat terang dan berjalan bersama-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu yang adalah terang, yang menuntun jiwa, pikiran, dan arah perjalanan masa depan kami. Teduhkanlah jiwa kami, pikiran kami, hidup kami untuk sesaat mendengar suara Tuhan, dan urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu, supaya firman itu mendapat tempat dalam hidup kami. Dan berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Injil Matius 27 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita mendengar sebuah nama yang kontroversial dalam sejarah kisah hidup Yesus, yakni Yudas Iskariot. Sebelum kita merenungkan lebih jauh tentang siapa, bagaimana kedudukan Yudas ini dalam seluruh perjalanan hidup Yesus hingga gereja, ada baiknya kita mendengarkan dulu versi Yudas dari 4 orang warga gereja yang mewakili sisi yang berbeda. Yang pertama adalah sisi anak-anak yang belajar tentang tokoh Yudas.
Yang kedua adalah sisi anakatekisasi yang mulai menggali sedikit lebih dalam pemahaman mereka tentang Yudas. Dan tentunya yang terakhir adalah orang tua. Mereka yang sudah melewati fase waktu, tempat, peristiwa, kejadian, merenungkan imannya dengan Kristus dan merenungkan Yudas dalam perjalanan hidup mereka. Baik, kita mulai dulu dengan versi yang paling kecil, yaitu versi anak. Siapakah namamu sayangku? Coba kameranya diarahkan ke dia. Namaku Natisha. Baik, Natisha, Pak Pendeta mau tanya, siapakah Yudas Iskariot? Murid Tuhan Yesus. Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus. Murid yang baikkah dia? Enggak, Kenapa tuh sayang? karena Tuhan Yesus Yudas jual Tuhan Yesus. Karena Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Terima kasih adik kecil. Dan tadi kita baca, seharga berapa? 30 keping perak. Saya nggak tahu itu berapa nilainya saat ini. Baik, itu versi paling dasar. Who is the Yudas Iskariot? Dialah murid Yesus. Jangan dulu masuk ke yang lain. Startupnya adalah murid Tuhan Yesus. Starting point dari situ dulu ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan dulu ke bagian yang manapun. Startnya dari situ dulu. Murid Tuhan Yesus. One of them. Satu dari murid Tuhan Yesus. Ada apa dengan dia? Versi paling dasar cuman sederhana aja. Dia menjual Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita dengar versi yang agak sedikit teologis karena sudah mulai belajar teologi, yaitu versi katekisan. Silakan. Selamat malam semua, nama aku Fenomenia Kiriweno. Yang aku dapat dari cerita Yudas Iskariot ini adalah dalam Alkitab kita mengenal sosok Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus yang ke-12. Tetapi kita biasanya mengenal dia sekalian karena dia adalah murid Yesus. Kita juga mengenal dia sebagai pengkhianat. Karena ia rela dan tega menyuruh orang untuk menangkap dan menyerahkan Yesus ke tangan ahli Taurat yang biasanya dibilang berhati bejat. Hanya untuk 30 keping perak, karena sebelumnya Yudas sudah diingatkan oleh Yesus. Bahkan dalam perjamuan terakhir ia lebih memilih dikuasai iblis daripada taat pada Yesus. Akibat dari terlalu cinta uang, Yudas jatuh ke dalam perangkap iblis. Alkitab juga menceritakan bahwa tidak ada pengampunan bagi Yudas karena ia sudah berjalan pada jalan yang sesat, dan ia juga tidak peduli pada peringatan yang Tuhan Yesus berikan. Karena dalam peringatannya hanyalah uang perak. Tetapi Yudas adalah salah satu orang terpercaya Yesus karena ia bertugas sebagai bendahara, tetapi ia juga dikenal sebagai pencuri uang kas. Ia selalu berbicara tentang pelayanan yang mengutamakan orang miskin, padahal ia hanya ingin uang itu menjadi miliknya. Pada akhir hidupnya, Yudas sebelum ia mati, ia datang dan melempar uang perak yang diterimanya ke dalam bait suci. Lalu ia pergi menemui imam-imam, lalu memberikan mereka sebidang tanah yang dinamakan tanah tukang periuk, yang dijadikan sebagai kuburan orang asing. Dan pada akhirnya Yudas pun menyesal, lalu ia mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya dengan rasa penyesalan dalam hidupnya. Ada kata yang menarik yang saya catat dari ucapan dia. Tega menjual, tega mengkhianati tanggung jawab sebagai bendahara. Sebab bendahara itu kan trust. Siapapun yang duduk sebagai pemegang aset, pengelola, kuncinya adalah trust.
Jadi kalau tadi yang si kecil bilang itu murid Tuhan Yesus yang menjual, maka versi katekisasi menambahkan di situ 3 aspek kemanusiaan. Padahal seperti tadi dibilang itu murid yang dipercaya. Baik, kita masih lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mendengar versi orang dewasa. Kita tahu bahwa Sabtu kemarin ada PA, penelaan Alkitab tentang Yudas. Dan kedua narasumber berikut ini, mereka sudah mengikutinya dan mereka mencoba mensarikan lagi bagian ini dalam pandangan mereka kepada kita semua. Saya persilakan Ibu Lisbeth untuk memberikan catatan tentang Yudas Iskariot. Terima kasih Pak Pendeta Peter. Saya bersyukur mendapat kesempatan untuk mengikuti penelaan Alkitab pada tanggal 25 Februari yang lalu, yaitu membahas mengenai pendidikan kematian dari sudut pandang keberadaan kematian Yudas Iskariot, sang pengkhianat. Saya baca aja Pak ya. Silakan. Kita sendiri memang perlu mempersiapkan diri menuju kematian itu. Juga mempersiapkan diri untuk orang-orang yang kita kasihi, menerima kenyataan ketiadaan diri kita kelak. Bahkan kita sendiri juga perlu mempersiapkan diri menghadapi kenyataan orang-orang yang kita kasihi lebih dahulu pergi, meninggalkan kita. Dan kiranya pedagog kematian ini tidak terhenti sampai pada penelaan Alkitab yang lalu, tapi saya mengharapkan agar gereja dapat terus mendidik kita untuk lebih dalam memaknai kematian dan mempersiapkan setiap kita untuk menghadapinya. Ada hal menarik dari diskusi tanya jawab dari PA yang lalu tentang adanya anggapan bahwa Yudas adalah pahlawan atas grand design Tuhan untuk karya keselamatan. Saya bertanya-tanya dan merenungkan apakah pantas seorang pengkhianat seperti Yudas dianggap sebagai pahlawan? Atau dapatkah seorang penjahat dideklar sebagai pahlawan? Apakah mungkin Allah yang maha suci, maha kudus, sang terang ilahi itu adalah juga yang membuat skenario untuk kejahatan, kegelapan? Dalam Yesaya 5 ayat 20a dikatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. 2 Korintus 6 ayat 14b, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kita belajar dari akhir kehidupan Yudas yang tragis, bagaimana dia bereaksi menjelang kematiannya. Perasaan bersalah, cemas, berlebihan, ketakutan, putus asa. Jiwanya terguncang, hilang harapan. Reaksinya adalah abnormal. Akhirnya berujung pada suicide, bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya. Ketika hidup, karakter Yudas telah mencerminkan siapa dia sebetulnya. Secara spiritual, dia sudah mati, walaupun selalu berada bersama Tuhan Yesus sebagai salah satu muridnya. Pertama dari karakter Yudas adalah ia tidak jujur. Dalam Yohanes 12 ayat 4-6 dikatakan bahwa dia seorang pencuri dan munafik, mulut manis namun hatinya busuk. Ketika Tuhan Yesus diminyaki kakinya dengan minyak narwastu yang mahal untuk ukuran di zaman itu, yaitu 300 dinar, Yudas protes dan mengatakan sebaiknya minyak itu dijual dan diberikan untuk orang miskin. Terdengar indah sarannya itu ya. Padahal ada maksud tersembunyi di balik pernyataan itu. Dia sering mencuri uang kas yang dipegangnya sebagai bendahara, orang kepercayaan Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang lain. Penting sekali bagi orang tua, terlebih seperti saya ini seorang ibu, untuk membentuk karakter anak-anak kita dengan menanamkan kejujuran sebagai bagian terpenting dalam kehidupan mereka dan kita. Boleh-boleh saja mendidik anak meraih ilmu setinggi-tingginya, mendapatkan prestasi sesukses-suksesnya, memperoleh karir dan jabatan prestis, dan membanggakan juga popularitas. Namun jangan sampai kita lalai atau mengabaikan semua yang diraihnya itu. Haruslah berlandaskan kejujuran dan bukan dengan jalan pintas atau menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Sehingga sejak dini anak-anak kita belajar dan bekerja keras meraih apa yang dicita-citakan dengan cara yang benar, berdasarkan dan berlandaskan kejujuran. Dengan demikian tidak ada lagi yang mengaku-ngaku anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, mengaku Kristen, tapi juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan korupsi, manipulasi, melakukan perselingkuhan, pengkhianat rumah tangga, menjadi pelakor yang berujung pada keretakan rumah tangga orang, pembunuh seperti Yudas yang dekat Tuhan Yesus, aktif dalam kegiatan gereja, rajin beribadah, rajin menyumbang kegiatan-kegiatan gereja, namun sebagai kedok untuk menutupi kebobrokan moralnya yang pastinya tidak ada di gereja kita ya, Nazaret. Yang kedua dari karakter Yudas itu adalah dia mengabaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menganggap Tuhan Yesus hanyalah seorang manusia biasa yang punya kemampuan superior, seorang guru, rabi, tidak lebih. Dia berharap Tuhan Yesus menjadi raja dalam pengertian dunia, sehingga kelak ketika menjadi raja Israel atau Yehuda pada waktu itu, ia akan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis, mungkin sebagai menteri keuangan, mungkin karena dia sebagai bendahara ya. Ada ambisi terselubung dalam dirinya yang dikuasai kedagingan, sehingga dia kecewa ketika Yesus mengatakan dirinya harus mati disalib. Ketika Tuhan Yesus mengingatkannya dalam Yohanes 13 ayat 27, dia bukannya menjadi sadar, namun dia malah kerasukan iblis. Yudas bukanlah pahlawan, dia adalah pengkhianat, penjahat. Saya percaya dia bukan bagian dari grand design Allah untuk karya keselamatan. Tuhan Allah sangat-sangat menghargai kehendak bebas manusia atas pilihan-pilihan hidupnya. Ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, Tuhan tidak mengintervensi agar mereka batal makan buah itu. Tuhan juga menghargai pilihan-pilihan bebas kita saat ini. Manakah yang kita pilih untuk mengisi kehidupan kita di dunia saat ini? Apakah mengisinya dengan memprioritaskan Tuhan? Put God first in everything you do. Apakah berlandaskan nilai kejujuran dalam seluruh aspek kehidupan kita sehingga menghasilkan buah-buah roh? Atau seperti Yudas yang mengabaikan Tuhan dan tenggelam dalam kedagingan? Bagaimana kita merenda mendesain hidup kita masing-masing sesuai peran atau talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, sehingga kita ketika kematian itu datang, siapkah kita menghadapinya? Dan tugas atau karya kita di dunia ini apakah sudah selesai? Atau kita kerjakan? Bagaimana kita menghadapinya? Abnormal ataukah normal? Kenangan apa yang akan kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi, anak, cucu, orang tua, keluarga, teman, sahabat, atau bahkan bagi orang yang membenci kita? Petrus juga pernah mengkhianati Tuhan. Bahkan sampai 3 kali ia menyangkal Yesus. Tetapi ketika menghadapi kematian, ia tenang, tidak takut. Bahkan rela disalib dalam keadaan terbalik. Sebab merasa tidak layak untuk disamakan dengan posisi penyaliban Tuhan Yesus. Rasul Paulus yang pernah menjadi antikristus dengan membunuh banyak pengikut Tuhan, bahkan menyatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita belajar dari dua tokoh ini, Petrus dan Rasul Paulus, bahwa kita pun tidak luput dari kesalahan. Kita adalah orang berdosa, orang durhaka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang dan kita masih punya kesempatan untuk dipulihkan, untuk dapat memiliki kehidupan yang bermakna, untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan ini dan memberikan kenangan manis menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang akan kita tinggalkan nanti. Memento mori. Remember, you must die. Setiap orang akan menghadapi kematiannya masing-masing. Kapan, bagaimana, dan di mana masih misteri. Sejatinya selama ada kesempatan hidup, kiranya hidup kita boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya kita dapat berkata, saya tidak takut mati
Saya takut kalau hidup saya ini tidak berarti. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Terima kasih. Ada yang menarik sebetulnya dari perspektif ini. Gambar akhir hidup Yudas adalah gambar gelap. Ya. Keinginan untuk dapat duit sudah terpenuhi. Tapi ternyata penyesalan melebihi nilai uang itu. Dan akhirnya uang itu dibuang dan dia mengakhiri hidupnya dalam kesia-siaan. Ini gambar gelap yang menarik sebetulnya. Tapi nanti akan kita bedah sedikit lagi. Tapi poin yang menarik yang di perspektif yang diangkat juga berkaitan dengan kejujuran. Kejujuran ini sebenarnya dalam kaitan dengan murid yang tadi dibilang kata tega itu berarti ada benangnya, ada jembatannya. Munafik. Orang terdekat, bahkan kalau Anda ingat persis ciuman Yudas, the kiss of Judas. Orang yang mencium biasanya menunjukkan cinta. Tapi ternyata itu ciuman jualan. Karena itu marking. Orang yang saya cium adalah dia Yesus yang saya jual 30 perak. Ini menarik. Nanti kita akan bedah untuk dapat big picture supaya bisa dipatahkan. Apakah Yudas masuk dalam grand design sebagai seorang pahlawan yang memuluskan jalan Yesus ke salib ataukah bukan? Kita simpan dulu itu karena kita akan mendengarkan bagian terakhir apa kata sang bapak, apa kata sang suami, apa kata sang pria tentang tokoh pria juga yang bernama Yudas. Saya persilakan pada Manit. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ketika saya diminta untuk memberikan catatan atau refleksi, saya mencatat bahwa ada Yudas masa lalu dan Yudas masa kini. Yudas Iskariot masa lalu adalah salah satu murid Yesus, salah satu yang salah melangkah. Yudas dipercaya mengurusi keuangan pelayanan, tetapi kepercayaan yang diberikan malah disalahgunakan. Dia mencuri uang yang seharusnya dia jaga dengan baik. Ketika datang bersama serombongan besar orang suruhan yang membawa pedang dan pentung, Yudas sanggup berkata, "Salam Rabi," lalu mencium Yesus. Yudas lupa bahwa Rabi yang dicium itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Maksud Yudas mencium adalah untuk menunjukkan kepada orang bahwa dialah yang dijualnya. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika Yudas tega menjual Yesus kepada imam-imam kepala, Yudas lupa bahwa Yesus putra Allah yang dia jual itu adalah pemilik kehidupan manusia yang dapat menjamin kehidupan di dunia kini dan nanti, bahkan menyediakan kehidupan kelak di sorga. Yudas tidak sadar bahwa yang telah dia lakukan pada dasarnya adalah menyangkal Yesus yang Maha Kuasa. Setelah mengetahui Yesus akan dihukum mati, Yudas menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Yudas memang menyesal dan mengaku dosa. Sayangnya, dia tidak memohon ampun dan bertobat. Malah dia mengakhiri hidupnya sendiri. Yudas yang telah mengkhianati Yesus adalah masa lalu. Kita tidak perlu lagi menghakimi Yudas Iskariot. Yudas masa kini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Yudas di masa kini? Barangkali tetangga kita, bisa saja saudara kita, mungkin rekan sepelayanan, rekan kerja,
teman-teman di WhatsApp grup? Jangan-jangan kita atau saya. Di masa kini, apakah ada yang menjual atau mengkhianati Yesus Tuhan? Dengan berbagai alasan dan cara, ada banyak orang yang menyangkal Yesus, tidak mengakui dan mengimani kemahakuasaan Tuhan. Mari kita perhatikan dan renungkan, adakah Yudas di sekitar kita yang dengan alasan pekerjaan dan jabatan menyangkal Tuhannya? Untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mencuri atau korupsi, itu sama saja dengan menduakan Tuhan. Adakah Yudas di lingkungan keluarga kita? Untuk mendapatkan pasangan hidup seolah-olah terpaksa meninggalkan Yesus Juru Selamatnya? Kita yang percaya Yesus saat ini bisa belajar dari pengalaman kehidupan Yudas masa lalu, agar jangan seperti Yudas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas dan karakter seseorang terlihat dari reaksinya terhadap suatu keadaan. Mungkin bagi kita yang di Jakarta, beberapa hari ini hujan terus-menerus, bagaimana reaksi kita? Berbeda-beda. Ada yang mengeluh bahkan menggerutu, tapi ada yang bergembira karena udara Jakarta bersih dan sejuk. Keadaannya sama, hujan, tapi reaksi kita berbeda-beda. Dalam peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus, bukan hanya Yudas yang mengkhianati Yesus, tetapi ada murid lain, yakni Petrus, yang menyangkal Yesus bahkan 3 kali. Namun reaksi Petrus berbeda dengan Yudas. Petrus menyesal, menangis, tetapi dia kembali mengikut Yesus. Bahkan seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, di saat akhir hidupnya, dia mengakui dosanya dan berserah kepada Yesus. Akhirnya dia diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang pernah mengkhianati Yesus, jangan hanya menyesal, tetapi bertobatlah, mohon ampun kepada Tuhan, dan kembalilah ke jalan yang benar, mengikut Yesus. Bantu dan doakanlah orang-orang di sekitar kita untuk tidak menjadi Yudas masa kini. Pada waktu Yesus akan disalibkan hingga dikuburkan, suasana hati para murid sangat kebingungan dan ketakutan. Sepertinya mereka ragu tentang kenyataan bahwa Yesus itu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita orang percaya saat ini? Kita yang telah mendengar dan mengetahui seluruh karya penyelamatan Tuhan bagi kita secara utuh. Dari kisah penciptaan, kelahiran Yesus, hingga kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Juga janji Tuhan akan datangnya akhir zaman, di mana setiap kita yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Sudah tidak ada alasan bagi kita untuk ragu, bingung, atau takut untuk mengikut Yesus. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa Yesus yang kita percayai itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Mari kita menjalani dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari hingga akhir hidup kita. Tuhan memberkati kita. Lengkap. Satu khotbah full selesai. Dari anak sudah dikupas habis. Bagian saya di sini sederhana aja. Tadi kita lihat the dark side, sisi gelap dari orang yang bernama Yudas Iskariot. Pertanyaannya, kenapa Yesus memilih dia? Apa maksudnya? Harusnya Yesus mempersiapkan the winning team. 12 murid yang perfect, sempurna. Kenapa harus ada Yudas Iskariot yang merusak the team itu? Kenapa harus ada Petrus? Dan jawabannya ada tadi di situ. Satu potret yang mau ditunjukkan Yesus adalah apa yang terjadi at the end of your life.
apakah Anda akan menutup mata dengan penyesalan dan sia-sia? Menjadi terkutuk? Ataukah menutup mata dengan sukacita? Why? Karena ada pengharapan kebangkitan atas mati. Ini bagian yang menarik. Saya kalau ikut PA itu, saya patahkan tuh teori itu. Yesus memilih Yudas Iskariot dari awal, dia sudah tahu ini troublemaker. Tapi saya tidak membentuk the winning team. Yang saya bentuk adalah peragaan. Bahwa apapun di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi. Apapun, termasuk karya Allah, bahkan Yesus pun, dia tidak bisa membuat itu sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Lalu Yesus bukan Allah. Posisi dia anak Allah loh. Anak manusia. Sering disebutkan anak manusia. Ketika Yesus bicara dengan murid, dia kadang-kadang bilang anak manusia. Itu menunjukkan bahwa I'm human. Sekalipun saya dikasih kemampuan tertinggi, sepanjang kita masih di dalam dunia ini, kita akan mentok. Gak ada yang sempurna. Itu berarti apa? Kalau sistem itu berarti ada bugs. Ada celah. Oke? Kita ini semua punya celah. Sesempurna apapun kita membuat diri kita dekat dengan Tuhan, selalu ada celah. Dan Yesus menunjukkan itu pada Yudas Iskariot. Inilah sampling, ya, bahwa kalau di kemudian hari di gereja ini ada yang mengkhianatiku, meninggalkanku, menjualku, jangan panik, jangan kaget. Jangan kaget kalau ada kakak layan di gereja ini menjual Tuhan Yesus karena cinta. Jangan kaget, bukan sesuatu yang baru. Bahkan dulu waktu kerusuhan di Ambon, Yudas pun muncul. Dan kata Yudas dipanggil untuk mengidentifikasi double agent, spionase dan sebagainya. Artinya ini sebuah gambar yang Tuhan terpaksa harus lakukan, karena kita akan belajar bukan dari teks, tapi kita belajar dari hidupnya. Pada saat dia memilih 12 murid, sekali lagi bukan winning team yang dia bikin. Tapi dia sedang membuat peragaan. Inilah profil-profil orang yang aku sayang, tapi mereka nggak sayang aku. Yang aku jaga, tapi mereka membuang aku. Mengapa? Karena dalam diri mereka ada celah. Apa itu celah? Lebih mencintai diri, lebih percaya kepada apa yang dia yakini ketimbang Tuhannya. Ya kan? Yudas itu lebih percaya pada dirinya, pada agamanya, ketimbang Yesus. Karena itu kemudian dia bilang, Anda bukan orang yang bisa saya andalkan. Tapi akhir hidupnya apa? Baru dia tahu the truth. Itu yang Yesus ucapkan di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Makanya ini jadi pertanyaan, apakah Yudas diampuni? Karena dia tidak tahu. Dia baru tahu setelah dia terima uang, ya. Dan dia lihat Yesus ditangkap mau dibunuh. Dan di situ dia merasa menyesal. Andai kata dia datang dan menghampiri Yesus, I'm sorry God. Selesai. Sayangnya hidupnya nggak sampai di situ. Mengapa? Karena ternyata adegan yang mau dimunculkan, ada orang yang berakhir dengan sia-sia. Mati dengan penyesalan. Ya kan? Apakah fragmen itu yang Anda dan saya mau capai seumur hidup? Dengan susah payah kita membangun hidup. Ya, kita mempersiapkan itu untuk generasi, lalu kemudian kita dicampakkan dan pada akhirnya tutup mata dengan menangis dan menyesal. Apakah itu? Kalau tidak mau, so what? Jalan apa yang harus kita pakai? Dan Yesus menunjukkan itu justru pada Petrus. Petrus menunjukkan begitu dia mau mati, dia mati tidak dengan ketakutan tapi dengan keberanian. Saya pernah bersalah.
Saya tidak layak disalibkan begini, tapi terbalik. Saya hanya mau menunjukkan kepada dunia, ketika saya mati di dalam Kristus, tidak ada yang saya takuti. Sebetulnya itu pesannya, sederhananya begitu Bapak Ibu kekasih. Jadi sebetulnya ketika seperti halnya kalau Anda tahu persis film Star Wars, ada the power, ada juga the dark side, ya, sama-sama punya power. The dark side itu punya power di dalam dunia ini. Dia bisa merayu, dia bisa menjebak, dia bisa mempergunakan celah dalam diri manusia. Sekalipun orang itu dekat sekali dengan Yesus, sekalipun orang itu pelayan di dalam gereja, bahkan pendeta sekalipun, gak jadi masalah. Karena Petrus kurang apa sih? Terdekat sekali dengan Yesus, dipercaya sebagai bendahara, kurang apa? Artinya ini adalah apa? Yudas ini apa? Warning. Yudas ini simbol dari warning Yesus kepada semua orang percaya. Warning. Ijazahmu, CD-mu, baptisanmu, perjamuan kudusmu, ibadahmu bukan garansi. Warning. Oke. Saya menemukan kata yang tepat. Judas is warning. Agak kontroversial, tapi begitulah cara Yesus memberi pesan bahwa satu dari kalian akan hilang. Coba Anda perhatikan di dalam doa Yesus di Yohanes 17. Saya berdoa menjaga mereka, tapi orang ini dari awal emang sudah ditetapkan. Artinya Yesus sudah tahu bahwa pada saat dia pilih Yudas akan mengkhianati dan menjual dia. Karena Yudas punya celah yang kuat dipakai iblis. Tapi kenapa Yesus memilih dia? Bukan untuk menjadikan dia pahlawan, tapi menjadikan warning. Mengapa? Sesempurna apapun gereja mendesain sebuah pelayanan, konsep orang, budget segala macam, sesempurna apapun Anda melatih diri Anda atau membangun kurikulum pendidikan untuk anak, tetap ada bugs, tetap ada celah. Iblis akan mempergunakannya suatu waktu. Karena itu bahasa gereja mula-mula tuh berjaga-jagalah. Mengapa? Itu warning system. Karena sama Yesus aja kejadian kok. Dengan demikian Bapak Ibu kekasih. Tapi hal yang menarik dari perspektif yang tadi sudah disampaikan dengan apa yang kita baca tadi, kita tidak mau akhir hidup kita seperti Yudas yang menyesali semua yang kita lakukan. Pilihannya cuma satu. Akulah jalan kebangkitan dan hidup. Anda ikut Yesus, Anda akan menjalani jalan kebangkitan dan hidup. Bukan mati konyol, mati sia-sia, hopeless. Karena itu, Bapak Ibu kekasih, ada bagian di mana kita akan bilang, Tuhan ini bagianmu. Saya sudah nggak mampu lagi di situ. Karena hope saya sudah taruh padamu di situ. Dan itu rahasia mereka yang dipersiapkan pada last chapter terakhir dari hidup. Tapi setidaknya Bapak Ibu kekasih, kita yang masih hidup sebagai orang tua, sebagai orang muda, mari kita ingat warning ini, jangan sampai kejadian. Jadi kalau ada satu kejadian di dalam gereja komunitas Kristen, jangan buatkan itu sebagai orang itu dibully, tapi justru pakai itu sebagai warning. Berarti ada apa-apa di dalam gereja kita. Oke? Jangan sampai kemudian Bapak Ibu kekasih, ada yang mualaf lalu Anda menganggap biasa saja. Nggak bisa. Itu warning. Itu warning. Dan ini sudah terjadi di Nazaret. Itu warning. Karena itu Bapak Ibu kekasih, kenapa kemarin saya minta kaum bapak harus bersaksi kepada anak-anak. Karena salah satu safety net adalah kesaksian orang tua tentang Kristus. Supaya apa? Itu kesaksian jiwa. Bukan sekedar asal bicara. Kita punya concern terhadap manipulasi masa depan, ya. Kemarin saya kaget ada katekisasi yang ketika saya bilang siapa istri Abraham, nggak tahu. Waduh.
basic biblika aja nggak tahu, gimana kalian bisa menjaga pemahaman iman kalian di masa depan? Itu warning. Nggak mungkin saya akan cerita banyak parameter di sini, tapi sudah ada warning. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan ini berbahaya. Warning itu bisa mempergunakan kerapuhan ekonomi, kerapuhan persahabatan, kerapuhan jiwa, bisa apa saja. Kita punya kerapuhan, dan itu yang tadi saya bilang bugs. Kita punya kerapuhan. Iya dong. Dan itu dia akan dipakai iblis untuk menjatuhkan kita, karena itu the dark side dari diri kita. Biarlah firman ini, renungan ini, perspektif ini membantu kita untuk memahami kembali semua cerita perjuangan Yesus sampai dia mati, dan anugerah kehidupan yang Allah berikan yang bernama Paskah bagi kita semua. Amin. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi milik-Mu. Ajar kami, bentuk kami, bimbing kami, agar kami memahami di manakah letak sisi gelap atau celah atau peluang yang bisa dipakai oleh iblis untuk menjebak kami menjadi cinta diri, menjadi tidak jujur, menjadi orang yang mengabaikan kepercayaan yang diberikan, atau bahkan menjadi orang yang mengkhianati cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Sejujurnya Tuhan, kami punya kelemahan dan kendala, potensi seperti Yudas.
Namun Roh Kudus menolong kami dari waktu ke waktu untuk membaharui diri, memahami diri, supaya kami menjadi sadar bahwa ada sisi lemah dari hidup kami, sisi gelap dari hidup kami yang bisa dipakai untuk membuat kami jauh dari Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan, janganlah biarkan itu terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, orang-orang yang kami cintai. Tegurlah kami, Tuhan, jikalau kami lupa dan mengabaikan atau bahkan menganggap semuanya baik-baik saja. Karena pada dasarnya Engkau telah memberikan tanda dalam sejarah hidupmu bahwa ada yang akan hilang, ada yang akan diculik, ada yang akan diambil, sadar atau tidak sadar. Karena begitulah sifat dari maut, sifat dari iblis, sifat dari kegelapan. Mereka selalu menculik, mengambil milik Tuhan, sekalipun Tuhan sudah menjaganya. Karena sepanjang di dalam dunia ini, mereka punya kekuasaan yang luar biasa yang begitu meyakinkan untuk mengambil orang-orang pilihan Allah. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa, bukan hanya untuk keluarga kami, tapi juga untuk keluarga besar GPIB Nazaret. Bimbinglah kami semua untuk saling menjaga, mengingatkan, supaya kami selalu menjadi milik Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk anak kekasih kami Andre Sirait yang mengalami kecelakaan. Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan tentunya keluarga yang melayani. Berikan juga hikmat, kemampuan untuk mereka menemani. Dan kami serahkan seluruh proses perawatan pengobatan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga kami berduka cita bersama dengan presbiter kami Ibu Heni Urey atas meninggalnya saudaranya Angelina Ole Rantung. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan saudari kekasih yang Tuhan panggil pulang dalam kedamaian, sambil berdoa damai sejahtera Tuhan menyertai keluarga yang berduka, penghiburan Tuhan menyertai mereka. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami ingin menyebutkan nama orang-orang yang kami cintai dalam jemaat ini sebagai bagian dari keluarga besar yang selalu menjaga dan berdoa bagi mereka. Ada Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Yudi Tambunan Marlisa, Ibu Bapak Butar-Butar, Ibu Jael Kandoworo, Ibu Rustamaji, Bapak Hari Samsyud, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Mariam Porayo, Ibu Irawati Tibuluji, Ibu Tiurlan Napitupulu Manurung, Bapak Manurung, Bapak Adi Nur Cahyono, Ibu Rusdiana Huta Barat, Huta Uruk, Bapak Alexander Rega dan Bapak Rensi Supusepa, begitu juga Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Desire Manangka, Ibu Poyo Ole, Ibu Henry Silain Katiandago, Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Banurea, Ibu Engel Oroh, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Mika Huta Barat, Ibu Karla Sihitap Peyoh, Bapak Marruhun Siaan, dan nama-nama yang tak tersebutkan. Doa kami, permohonan kami kepada Tuhan, berikanlah kekuatan, sukacita, kedamaian, dan pemulihan kepada mereka. Kami berdoa dan menyerahkan perjalanan pelayanan di dalam jemaat ini, khususnya untuk Pelkat, unit misioner, komisi yang sedang dibentuk dan dipersiapkan untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan gereja ini. Tuhan menyertai semua orang yang terpanggil untuk bekerja bukan untuk menuruti keinginan mereka, tapi untuk membangun dan mengikuti jalan Tuhan dalam melayani, membangun kehidupan rohani jemaat ini. Begitu juga Tuhan seluruh perangkat pelayanan di dalamnya, para pendeta maupun presbiter. Kami doakan agar mereka diberi kekuatan, kemampuan, hikmat, kedamaian, dan hati untuk melayani. Kami berdoa untuk proses-proses yang sedang digumuli oleh jemaat ini berkaitan dengan Tanah Waru, berkaitan dengan persiapan program-program pelayanan masa depan, dan sejumlah hal yang sedang dikerjakan. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan secara khusus gereja-Mu GPIB dalam sepak terjang pelayanan di berbagai tempat. Tuhan menyertai semua yang terpanggil selaku majelis sinode maupun seluruh perangkat pelayanan
pada tingkat-tingkat jemaat. Kami berdoa dan menyerahkan dunia yang tengah bergumul dalam perang, dalam perseteruan, dalam bencana. Ada banyak kesedihan, kedukaan. Kami berdoa untuk mereka semua yang menjadi korban, bahkan kami secara khusus mau berdoa kepada pencetus-pencetus, pemimpin-pemimpin yang menjadi asal muasal dari berbagai konflik-konflik yang berkembang. Damaikanlah hati mereka Tuhan, jangan biarkan iblis mempergunakan amarah kekuasaan yang ada untuk mengoyakkan kemanusiaan dan kehidupan ini. Lalu Tuhan secara khusus berkatilah pemimpin-pemimpin kami di Indonesia, agar di tangan mereka ada hidup, ada persaudaraan, persekutuan, pembangunan, kesejahteraan, dan semua yang dibutuhkan untuk merajut hidup kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Dan inilah doa syukur syafaat kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan persembahan syukur, ada kidung pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Rachel.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita mendoakan persembahan ini secara berbalasan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena melalui Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan hidupmu untuk menebus dan menyelamatkan kami. Engkau setia menyertai dan memberkati kami. Ajarlah kami untuk tidak menurut kedagingan kami, tetapi rela memberi dari apa yang kami miliki untuk melayani sesama dan memuliakan nama-Mu. Berkati sesama dan alam ciptaan-Mu atas persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya Allah, Maha baik, dengan sukacita kami membawa pujian dan syukur hati kami. Kiranya anugerah dan keselamatan-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami bersama. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 1 Maret 2023.
Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Penelaahan Alkitab 2023. Penelaahan Alkitab tokoh-tokoh seputar penyaliban dan kebangkitan Kristus dilaksanakan setiap Sabtu mulai 25 Februari 2023 sampai dengan 8 April 2023 melalui aplikasi Zoom. Pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, tokoh Hanas, fasilitator Pendeta Lydia Tandirerung, narahubung Diaken Erlin Luhukai dan Diaken Yelika Supusepa. Ibadah Padang Pelkat PKP. Ibadah Padang Pelkat PKP GPIB Jemaat Nazaret dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Maret 2023 pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Villa Hafilah, Jalan Mega Indah, Blok H nomor 16, Mega Mendung. Berangkat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dari GPIB Jemaat Nazaret. Kontribusi 30.000 per peserta. Pemberita firman Pendeta Bet Sindun. Ibadah Minggu kelima Prapaskah. Pengurus Gerakan Pemuda mengundang seluruh jemaat dan pemuda-pemudi hadir serta berpartisipasi dalam ibadah Minggu 5 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang dikemas secara kreatif dengan tema Jalani Proses Tanpa Protes. Matius 6 ayat 25 sampai 31. Ibadah dilaksanakan secara hybrid, tatap muka dan online di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Pemberita firman Pendeta Peter Theodorus. Ibadah HUT 418 Gereja Protestan Indonesia atau GPI dalam ibadah Minggu 5 Maret 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dilaksanakan juga dalam rangka HUT ke-418 GPI secara tatap muka dengan tema memperkokoh persaudaraan GPI untuk mewujudkan kasih Kristus di tengah kehidupan bergereja dan berbangsa. Efesus 2 ayat 4 sampai 10. Ibadah peneguhan dan perkenalan. Ibadah peneguhan pengurus pelayanan kategorial PA, pelayan anak, pelayan teruna, gerakan pemuda, PKP, PKB, dan PKLU periode 2022 sampai 2025 dan pelayanan PA dan PT periode 2022-2027 serta perkenalan pengurus komisi periode 2022 sampai 2027 dilaksanakan pada Minggu 12 Maret 2023 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Berita duka. Telah meninggal dunia di Jakarta Ibu Angeline Ole Rantung, usia 80 tahun. Almarhumah adalah kakak kandung dari Penatua Henny Urai Rantung. Meninggal di hari ini 1 Maret 2023. Ibadah pengelepasan 2 Maret 2023 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Pemberita firman malam ini Pendeta Peter Theodorus, Pendeta Gereja Protestan Maluku. Kepada pemberita firman Ibu Titi Tumbuhan, Saudara Regi Tomasoa, Maria Ramos Rumangkang, Angelina Tomasoa, Prudence Sianturi, Paduan Suara Sektor 9, Paduan Suara Rahel, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Orang yang hidup dengan Tuhan, dia akan terbiasa dengan tanda yang Tuhan kasih dalam membuat keputusan atau bahkan tanda untuk berhati-hati dalam hidup. Salah satu tanda yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada gereja dan kepada orang percaya bernama Yudas Iskariot.
bahwa selalu ada kelemahan, celah, dan ketidaksempurnaan dalam hidup sekalipun kita sudah sangat dekat dengan Tuhan. Sepanjang hidup di dalam dunia ini selalu ada ruang untuk gangguan datang dari dunia gelap. Karena itu selalu bisa menjaga diri, harus selalu bisa berjuang dan selalu bisa melihat tanda itu. Supaya apa? Kita selalu sadar dan dekat dengan Tuhan dan selalu menjadi milik Tuhan, supaya akhir dari hidup kita bukanlah kesia-siaan, bukanlah kebodohan, tapi sukacita dan damai sejahtera. Mari kita akhiri ibadah ini dalam kemuliaan Tuhan, dalam kidung Sabdamu abadi suluh langkah kami. Kembalilah dalam hidupmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan tinggal menyertai memberkatimu kini dan selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat malam untuk semua.